Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Nino Mart yang membahas seputar warung sembako. Dan pada video kali ini saya akan membahas gonjang-ganjing harga telur yang kadang naik kadang turun. Lalu bagaimanakah cara menjualnya biar laris manis? Saksikan terus videonya sampai selesai. Untuk menjual telur sebanyak-banyaknya, selaris-larisnya, terlebih dahulu kita harus mencari agen telur yang paling murah di sekitar kita atau di dekat toko kita. Berhubung saya ada di Ciledug, saya mencarinya di sekitar Ciledug, Tangerang. Karena apa? Karena kalau untuk mencari telur yang paling murah, kita pun bisa bersaing dengan warung sebelah atau kompetitor kita. Semakin dapat agen telur yang murah, semakin murahlah kita menjualnya. Setelah kita menemukan agen telur termurah, selanjutnya kita harus bisa memilih di agen telur tersebut telur yang bagus-bagus, karena untuk kepentingan kita nanti ketika saat akan menjualnya. Sebab kalau kita dapatnya telur yang kurang bagus, agak repot nanti penjualannya dan kurang menarik nanti kita menjualnya. Terus setelah kita mendapatkan telur yang bagus, telur yang murah, langkah selanjutnya adalah menyortir telur. Setelah kita membeli dari agen, terus kita bawa pulang, kita bawa ke toko kita. Kita harus menyortir terlebih dahulu telur-telurnya gitu. Kadang kan kalau dari agen itu ada aja yang pecah lah atau yang kurang bagus. Kita sortir dulu, memisahkan gitu. Mana yang harus kelihatan bagus, mana yang kelihatannya kurang bagus. Selanjutnya setelah kita menyortir telur-telur yang bagus-bagus, udah saatnya kita untuk menjualnya ke pembeli. Untuk menjualnya ke pembeli, kita harus memberikan semacam pilihan gitu. Setelah telur kita pajang nih kayak gini, kita memberikan pilihan ke konsumen, mau dipilih sendiri atau kita yang memilihnya. Nah, kalau dia bilang pilih abangnya sendiri, atau ya udah, atau dia sendiri yang milih, ya udah kita persilakan aja gitu. Kita transparan aja di sini kalau untuk menjual telur. Nah, mau berapa kilo terserah dia, mau 3 kilo ke, mau sekilo, setengah kilo, seperempat gitu kan. Biasanya sih pembeli kalau sebelum mencari telur, dia terlebih dahulu menanyakan harga. Nah, harga ini merupakan ya hal yang sangat klasik dalam dunia persembakoan. Sebelum dia membeli barang, apalagi barang yang yang cepat terjual kayak telur ini, dia pasti menanyakan harganya dulu. Setelah harganya menurut dia gitu kan cocok, lanjut dia pasti akan membelinya. Perlu diketahui bahwasannya harga telur saat ini per tanggal 12 September 2002 itu saya belinya seikat itu sekitar satu ikat itu kan isinya 15 kilo, jadi jatuhnya 386.000. Jadi kalau dihitung per kilonya, modalnya itu 25.700-an gitu. Terus saya
modal segitu jualnya itu marginnya nggak gede-gede amat. Saya jualnya itu 27.000 per kilo. Sedangkan kalau untuk yang belinya itu setengah kilo, saya hargain 14.000 rupiah. Terus kalau yang seperempat saya hargain 7.500. Kenapa beda-beda ya? Karena kalau untuk sama ya sama aja dong, mendingan dia beli yang seperempatan gitu. Jadi kalau semakin ke bawah, semakin rendah gitu belinya ya semakin agak sedikit mahal aja gitu. Nah disitulah keuntungannya kita menjual telur. Setelah pembeli memilih telur atau kita yang memilih telur, udah waktunya untuk sama-sama fair, kita harus menimbang telur tersebut gitu kan. Kalau yang sekilo itu kan 1.000 gram, kalau yang setengah 500. Seperempat itu, kalau seperempat itu kalau saya nggak ditimbang ya, kalau ditimbang pun nggak bakal ketemu gitu kan. 250 gram nggak bakal ketemu. Akhirnya kalau yang seperempat itu kasih aja 4, nggak bisa 5, nggak bisa 3, tetap 4. Kalau yang setengah kilo itu bisa 8, bisa 9 isinya gitu kan. Nah kayak gini nih daftar harganya tuh kayak gitu. Nah kalau untuk apa namanya, eh, nimbang telur itu kita harus transparan biar sama-sama fair, biar sama-sama enak antara kita sama pembeli gitu kan. Kan kadang-kadang ada warung yang menjualnya itu telurnya di dalam, jadi dia yang nimbang, dia yang milih gitu kan. Jadi kayaknya kalau menurut saya itu kurang fair ya, menurut saya kurang transparan gitu kan. Bisa salah satu yang dirugikan, bisa aja konsumennya atau kita sendiri yang bermain ya kurang kurang fair lah gitu. Untuk lebih menarik lagi, sebisa mungkin jual telurnya itu mendahulukan ya, mendahulukan yang bagus-bagus. Maksudnya jual telurnya itu yang paling atas itu yang paling bagus. Terus sampai yang paling kurang bagus kita taruh paling bawah. Jadi apa namanya? Pembeli itu dimanjakan di warung kita. Nah, begitulah prosesnya. Nanti saya jamin deh untuk penjualan telur setiap harinya bakal laris manis. Dan saya sudah mengalaminya, dan alhamdulillah dalam seminggu itu kadang saya bisa beli 3 ikat. Ya paling banyak 3 ikat dalam seminggu. Sekurang-kurangnya seminggu itu paling saya itu 2 ikat ya kan, lumayan untuk warung baru sekelas saya ini, lumayan lah penjualan itu. Berarti kan 3 hari sekali saya bisa habis gitu. Dan saya yakin kalau dengan cara seperti ini, dengan cara apa yang saya lakukan ini, saya menjamin bahwasannya penjualan telur itu bakal laris manis dan tidak akan membusuk di warung kita, pasti habis. Kalaupun misalkan ada yang sisa, paling adalah setengah kilo, ya paling berapa biji ya itu untuk kita aja, untuk kita konsumsi aja di rumah. Jadi ya sekalian nyoba-nyoba gitu. Kalau telur yang udah lama, udah seminggu nggak laku, kita coba konsumsi, ternyata memang masih bisa dikonsumsi gitu, belum ada busuk-busuknya gitu, belum tembuhuk lah istilahnya. Harga murah, telur yang dijual bagus-bagus.
Terus nimbangnya juga transparan tanpa ada yang ditutup-tutupin. Dijamin warung yang kita kelola, yang terutama apalagi yang menjual telur, pasti habis gitu. Jadi warung sembako yang kita kelola dengan adanya penjualan warung menjadi omset tambahan atau profit tambahan di warung kita. Kalau dihitung-hitung sih, satu ikat itu kita bisa mencapai ya 30.000 atau 40 ribuan lah sekali habis satu ikat kan 15 kilo. Oke, demikianlah video kali ini, semoga bisa tercerahkan bagi para pecinta warung atau yang sering mampir ke warung. Jadi pilihlah warung yang transparan, yang harganya murah, yang telurnya bagus-bagus, agar pembeli bisa terpuaskan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, salam sembako Indonesia.